Haleluya, shalom buat Anda semua pemirsa Ranyuda Basa dimanapun kalian berada. Haleluya, pada hari ini saya bersyukur bisa mengudara lewat Raja Nabasa Channel. Nah, hari yang berbagi ini saya sudah kedatangan seorang tamu, seorang ibu ini dan dia sudah bersama-sama dengan kami. Dan dia sudah siap akan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus memanggil dia menjadi anaknya. Pada hari ini kita akan saksikan kesaksiannya dengan Ibu Ninda. Kita akan tampilkan Ibu Ninda. Shalom Ibu Ninda. Shalom, baik. Oke, Terima haleluya. kasih. Haleluya. Hari ini sudah bersama-sama dengan kami dan dia nanti akan bersaksi kepada kita bagaimana Tuhan memanggil dia yang dulu di jalan yang tersesat, sekarang dia sudah mendapat jalan kebenaran. Oke, Bu Ninda, sekarang saya berikan kesempatan kepada Ibu untuk menceritakan ya apa saja yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang selama ini yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan Ibu, bagaimana Tuhan mengangkat Ibu menjadi hari ini menjadi anak Tuhan. Silakan ya Ibu ya. Assalamualaikum Mama dan saudara-saudaraku di Padang, di Jakarta maupun dimanapun berada, dan juga shalom buat teman-temanku seiman dimanapun berada. Saya Ninda Utari dengan latar belakang agama saya, agama Islam dulu. Keluarga saya berasal dari Padang dan merantau ke Jakarta, dan saya lahir di Jakarta. Begitu lahir, saya setelah umur 5 tahun, 6 tahun itu, saya tinggal di daerah Salemba pada waktu kecil itu, dan saya kebetulan punya tetangga orang Sumatera Utara, orang Batak, dan kebetulan ada seumuran dengan saya, dan saya sering main ke rumahnya. Mereka sering pasang lagu-lagu rohani, dan saya sangat tertarik dari mulai kecil itu. Saya mulai senang dengar-dengarnya. Sampai saya kalau udah main ke situ tuh saya nggak mau pulang. Sepertinya kok enak banget ya, saya dari kecil aja saya udah ngerasain. Kok enak banget ya lagunya. Saya dengerin terus sampai saya diajak pulang sama mama saya, "Ayo pulang." "Enggak, aku mau denger lagu ini dulu." Sampai akhirnya papa saya jemput lagi, "Ayo Nin pulang," katanya gitu. "Udah nanti kita dengar lagi, kita main lagi ke sini." "Ya Pak," aku bilang. Dan setelah itu setiap malam tidur, setelah kok kayak kebayang-bayang terus lagu-lagunya semenjak dari kecil. Sampai saya pas hari Natal, mereka kan pasang pohon Natal, terus mereka pasang-pasang lagu-lagu Christmas, lagu-lagu itu, sepertinya meriah gitu, enak gitu. Akhirnya saya tarik lagi ke papa, "Pah, anterin yuk ke rumahnya Juli," namanya kan Juli, teman saya. Julita Sondang Gerdas Yahaan kalau nggak salah, mereka Margas ya. "Ayo Pak," kata, "ke tempat Juli dulu." Diantarlah sama papa saya main ke sebelah. "Nih," katanya, "Nina mau minta difoto di pohon Natal," katanya gitu. Aku tunjuk-tunjuk pohon Natal itu umur 6 tahun. Akhirnya saya difoto sama papa saya. Cetak sampai besar tuh, cetak ada, nanti saya kasih lihat foto saya sama pohon Natal pada waktu itu. Terus di situ, "Ayo, kan udah difoto, pulang yuk." "Enggak, itu saya duduk kayak diliatin itu pohon Natal. Wah, bagus juga ya pohon Natal ini. Kok sepertinya jadi orang." Saya dulu kan belum mengerti agama apa ya, karena pada waktu itu masih kecil, masih umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Sekitar jalan 6 tahun. Enak bener ya," saya bilang, "ini kok kayak lampu-lampunya kelap-kelip." Akhirnya saya pulang, saya nangis
Saya minta sama papa saya, "Pak, beliin dong itu pohon," katanya. "Buat apa?" kata mama gitu, mama yang nyautin. "Buat apa? Kan emangnya kamu apa?" katanya gitu. "Enggak, aku minta," aku sampai nangis, itu cerita papa dulu. Sampai nangis, sampai ingin pohon Natal itu. Akhirnya papa cari ke toko, cari yang kecil. Nah segini nih. Udah tuh, cuma dibeliin pohonnya doang, tapi nggak ada lampu-lampunya, nggak ada apanya. Terus akhirnya saya nangis lagi. Akhirnya papa saya bilang, saya dipinjemin sama orang sebelah. Udah ini pakai aja ini katanya gitu. Dikasih pinjam lampu-lampu kecilnya. Saya taruh di kamar. Langsung ibu saya langsung lihat, kamu mau jadi apa katanya. Ngapain itu katanya gitu. Kok pakai-pakai pohon Natal katanya gitu. Udah, buang aja itu buang katanya. Kata papa saya nggak usah, janganlah dia suka, kata biarin aja. Ya, karena papa saya orangnya natural, nggak pernah gimana ya, nggak fanatik amat lah dengan keadaan agama apapun dia nggak pernah fanatik. Karena kita di rumah juga piara anjing di rumah di Salemba. Dari kecil tuh papa saya piara anjing. Karena buat apa? Buat keamanan juga, buat ini juga, ya kan. Tapi dan di situ terus kalau mama orangnya agak fanatik, saya setiap Jumat, Selasa Jumat itu saya dipanggil Ustadz untuk ngaji. Ngaji, 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 setiap hari ngaji, sholat, sampai saya remaja. Akhirnya nggak tahu bagaimana, pokoknya kayak selalu kalau main ke tempat teman saya, sebelah rumah, dengar suara lagu-lagu rohani gitu, puji-pujian. Kok kayaknya seneng banget gitu. Saya masih betah, sampai nggak mau pulang, pengen nginep. Terus akhirnya orang tua saya bilang, oh ayo udah pulang, pulang. Ngapain di rumah orang? Enggak, mah itu lagunya enak. Apa kamu mau jadi apa? Mama kan selalu marah terus. Ini, mau jadi kafir kamu katanya gitu. Kafir. Makanya saya bilang, aduh, kok emang orang orang yang itu kafir ya, aku dalam hati gitu ya. Tapi saya pikir enggak lah, itu kan namanya masih belum terlalu paham bener soal agama gitu kan. Tapi kayaknya saya mulai remaja itu kok saya sholat sholat, tapi sepertinya kok kayak nggak gimana ya, kayak nggak kurang, aduh kayak nggak ngena di hati gitu, nggak kayak nggak ada damai sejahtera gitu. Kok malah saya pikir setelah dibaca itu lagi, kok dibaca itu lagi, ayat ini lagi, terus sujud dibaca ayat itu lagi, ruku dibaca ayat itu lagi. Kan kita berdoa bukannya minta kepada Tuhan apa-apa gitu. Makanya saya bingung di situ juga ya, mulai remaja, mulai SMP. Bukan kan saya sekolahnya juga dulu sekolah dari TK, SD sampai SMP itu sekolah Katolik. Nah, enggak-enggaknya kan sedikit banyak saya yang mengerti gitu dengan agama itu. Terus SMA saya negeri masuk, SMA negeri 4 gitu, Gambir. Nah, setelah dengar-dengar suara pujian lagu rohani gitu, terus kayaknya saya juga setelah remaja itu sholat tuh kayaknya seperti kayak nggak gimana ya, kayak nggak ada, udahlah gitu, kayak ya disuruh sholat ya oke mas saya sholat, tapi di dalam kamar saya nggak sholat, saya duduk, saya kunci kamar gitu. Karena saya pikir kenapa ya kok terngiang terus lagu-lagu itu yang saya dengar. Lagunya seperti ini yang saya ingat waktu saya masih kecil. Yesus cinta segala bangsa, semua bangsa di dunia. Itu yang saya ingat. Saya pikir-pikir lagi, berarti kita semua agama muslim juga dicintai sama dia dong, gitu kan. Di rumah juga saya juga disuruh sholat, apa, tapi saya begitu dengar lagu itu, kayaknya seperti hati saya damai, sejahtera gitu. Setelah saya agak remaja gitu, memang sih saya tiap hari Jumat itu ada pengajian, datang ustadz ke rumah gitu kan untuk ngaji, belajar sampai khatam Quran itu, sampai ya begitu deh namanya orang Padang tuh perempuan tuh harus bisa ngaji gitu. Mama lagi anak-anak saya baca Alkitab, mama, ayo Ninda udah sholat, udah mah, padahal saya belum belum, kalau saya lagi baca. Pas mama masuk kamar, saya masukin lagi Alkitab ke kolong tempat tidur.
gitu. Terus akhirnya saya sholat tapi kok kayaknya nggak ada, gimana ya, nggak ada damai sejahtera gitu. Kok yang dibaca itu lagi itu lagi itu lagi, berarti kita menghafal dong gitu kan. Pikir, saya jadi bingung gitu. Kebetulan teman saya juga dari ngajarin saya, "Coba deh lu baca ini tentang Al-Qur'an," gitu. Ya surat Al-Imran sama surat Al-Zukhruf kalau nggak salah gitu. Waktu itu, cuman waktu itu catatannya saya hilang. Terus, kok bener juga ya saya pikir gitu. Apa bener jembatan Shirotol Mustaqimnya itu Isa Al-Masih, dia bilang. Terus akhirnya saya di situ, aduh benar-benar berkecamuk, benar atau enggak, atau bagaimana gitu. Nah, begitu saya sholat lagi, saya bilang, "Kok apa ya, kok kayak," terus kayak jadi nggak bisa ngucapin kalimat-kalimat untuk sholat itu, jadi malah jadi kedengeran waktu kemarin saya ke gereja gitu, suara-suara nyanyi-nyanyi, puji-pujian, gitu. Jadi di situ saya diam aja. Nah begitu, tapi ya kalau orang tua, keluarga semua latar belakang saya semua Islam, udah haji semua, ibu, bapak, keluarga semua udah haji. Cuma makanya begitu saya dia tahu saya mengikuti Tuhan Yesus, mereka kayak seperti ya dibilang marah enggak, dibilang ya sampai juga saya nggak ditegur sapa, nggak ditegur, ya pokoknya gitu deh, saya nggak diapa-apain, dicuekin lah gitu ya istilahnya. Saya pulang dicuekin, saya ini dicuekin. Akhirnya ya udahlah. Setelah SMA saya baru masuk ke ASMI, kuliah diploma, saya mah udah bebas kan tinggal di ngekos sendiri. Jadi saya mau ke gereja, saya udah mau apa, jadi mereka nggak ada yang tahu. Kalau sampai tahu, ya nggak tahu deh cara gimana mereka gitu kan, pasti saya kena marah gitu. Orang saya dengar lagu-lagu rohani aja saya bawa, pohon Natal di rumah aja, mama saya marah, "Apa itu kamu mau jadi orang kafir?" Katanya gitu. Dalam hati saya kan emang orang semua yang orang kafir itu kan yang nggak punya agama, yang saya pikir gitu kan. Makanya udahlah saya bilang, "Bodo amat orang tua mau apa." Saya dulu orangnya memang cuek. Jadi orang tua saya juga mungkin, udahlah biarin aja dia mau ngapain kayak gitu. Jadi saya udah dibiarin aja lah mau ngapain gitu. Jadi semenjak saya udah ngekos, udah ini, tapi papa sering, kalau papa setiap hari itu dateng, pulang kerja mampir ke kosan saya, tanya ini, tanya itu, gitu. Dia sih orangnya baik, baik banget. Enggak, paling cuman tanya, "Udah sholat?" "Udah, Pak," cuman nggak tanya mendetail banget, cuman, "Udah sholat?" "Udah." Saya cuman jawab itu, padahal sih nggak pernah saya sholat, baru-baru sholat ya, udah nggak kepengen gitu rasanya gitu, karena setelah saya mendengar puji-pujian, setelah saya pernah ikut ke gereja sama temen, rasanya, lebih enak ke sini gitu loh. Cuman saya untuk, eee, itu belum belum berani gitu, belum mau ngomong sama orang tua itu belum berani gitu. Cuman sampai saya lulus kuliah, saya kuliah lagi di Singapura, kebetulan dapat satu apartemen juga, apa, Nasrani juga, teman-teman di sana. Jadi ya makin dalam itu begin bagaimana Tuhan Yesus menjamah saya. Setelah kembali ke Jakarta, di situ saya bertemu dengan seorang pria yang baik hati, yang sangat menyayangi saya. Dia orang Batak, Sumatera Utara, tapi biasanya katanya orang Batak galak-galak, tapi dia enggak. Memang umurnya lebih tua dari saya, banyak banget gitu, tapi ya kebetulan saya juga sudah tinggal papa, mungkin saya rindu rindu banget, eee, kasih sayang seorang ayah, karena saya dari kecil, saya deket banget sama papa saya. Papa sangat menyayangi saya, dia tahu, mengerti akan perasaan saya. Jadi begitu ketemu dia, kok rasanya mengayomi banget gitu. Terus sepertinya kayak
papa sendirilah. Akhirnya ketemu. Dia ngajak nikah. Saya bilang, boleh. Saya bilang, memang kan kita udah mapan lah. Saya juga udah mapan. Ngajakin nikah. Tapi saya bilang, saya tanya dulu sama keluarga di Jakarta. Tanya dulu, saya bilang. Nah, oke lah, nanti saya tunggu kabarnya. Saya udah kenalin ke keluarga, semua. Tapi karena papa saya udah nggak ada, tinggal orang tua mama, yang orangnya sedikit strength, ya tanya ini, tanya itu, segala macam. Emang sih orang tua benar, hati-hati. Apalagi dia udah ada umur, takutnya katanya gitu. Ya tapi saya bilang, lagi pula dia orang Kristen katanya gitu. Carilah yang satu iman. Terus saya bilang, enggak apa-apa lah mah. Kristen juga dia orangnya baik. Saya bilang gitu. Nggak bisa. Jadi kamu harus jadi Kristen lagi gitu. Ya iyalah mah, saya bilang gitu. Ya, habis kita kan kalau menikah kalau tidak satu iman ya tidak bisa, saya bilang gitu. Oh nggak bisa gini. Oh pokoknya terus keluarga semua om-om saya pada marah lah semuanya gitu. Nggak bisa. Kalau bisa yang laki-lakinya itu masuk Islam katanya gitu. Ya nggak bisa lah mah, saya bilang gitu karena keluarga mereka juga ada hamba-hamba Tuhan juga. Saya bilang mana mungkin, saya bilang gitu. Terus, ya jadi bagaimana katanya. Jadi kamu harus kawin juga sama dia kan. Iya, aku harus kawin, saya bilang. Aku harus nikah sama dia. Saya ngerasakan emang itu Tuhan yang tunjuk buat saya. Saya bilang. Ya terserah kata mama saya gitu. Kalau emang kamu mau nikah, nikah silakan. Tapi kita nggak ada yang mau datang, kita tidak ada yang mau wakil kalian nikah. Gitu. Terserah katanya gitu. Dan jangan injek-injek lagi di ini rumah. Pergilah sana sama dia katanya gitu. Oh, saya bilang gitu. Ya saya kan orangnya juga nekat. Ya udah, saya bilang kalau memang nggak direstuin ya saya istilahnya kawin lari lah ya gitu. Paling ada eh, keluarga dari suami ada gitu ya. Jadi ngomong, kita akhirnya berembuk keluarga, ya udahlah. Saya diwakili oleh ada pamannya dia, Guru Tobi, kalau nggak salah Tobing gitu nih, jadi kakak iparnya. Jadi wakil saya nikah di daerah Cianjur sini. Gitu. Karena pada waktu itu kan di Jakarta belum inilah, saya pikir nggak usah di Jakarta lah, kebetulan suami memang udah punya villa di sini gitu. Ya udah kita nikah aja di sini katanya gitu. Ya udah, jadi kita nikah asal resmi aja diberkati Tuhan, yang penting udah resmi dipakai Tuhan. Di situ Tuhan benar-benar dalam kehidupan saya dan setelah saya menikah, saya pikir ya sudahlah, memang keluarga tidak mau lagi akui saya. Nggak apa-apa, yang penting saya tidak ditinggalkan Tuhan Yesus. Saya berprinsip seperti itu. Setelah itu saya menikah, ya enak-enak lah, setelah hamil, setelah punya anak. Ya mungkin suami dulu lagi banyak uang mungkin apa gimana. Ya suka lah gitulah bermain-main di luar atau apa gitu. Sampai akhirnya anak saya umur 3 tahun, di situ saya ngelihat benar-benar suami itu lagi ya sama perempuan lain gitu ya. Saya di situ sakit banget hati. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa sih? Kok saya ikut Tuhan lama-lama kok kayaknya makin banyak aja masalah gitu. Kok nggak pernah gitu Tuhan kasih saya kelonggaran, kebahagiaan gitu. Ada aja nih setelah nikah kok anak udah gede 3 tahun, malah suami malah nggak betah di rumah. Sampai saya bilang sama Tuhan, saya salah apa Tuhan? Saya bilang gitu. Akhirnya begitu saya lihat dia sama perempuan lain, saya begitu kesal. Ada niatan saya untuk balik ke agama asal. Saya coba pada waktu malam itu saya udah terlalu kesal, jadi saya coba untuk tahajud malam. Itu sambil menangis, saya sholat sambil saya nggak tahu, saya bingung mana Tuhan saya yang benar, sampai saya tanya yang mana yang benar Tuhan saya, yang saya harus sembah, yang saya harus percaya.
saya bilang gitu. Saya sholat juga, saya udah nggak tahu saya baca apa, saya udah lupa. Apa yang saya harus baca tuh saya udah lupa. Apa ya? Tapi itu yang terngiang di kuping saya hanya lagu-lagu pujian, apa. Jadi saya hanya sholat, duduk, sujud, itu yang teringat saya hanya tuh lagu-lagu rohani aja gitu. Justru yang saya mau saya ucapin dengan biasa orang sholat itu saya nggak udah lupa gitu. Begitu saya sujud, saya sambil menangis, saya udah nggak tahu apa. Saya bilang, Tuhan tolong, saya bilang, tolong saya, bagaimana saya hidup saya ini? Mana yang saya harus sembah? Siapa Tuhan? Saya bilang gitu. Kok selama saya seperti ini saya dikasih masalah terus? Saya bilang gitu. Akhirnya seperti ada pas saya mau bangun, itu nggak bisa bangun dari sujud, itu seperti ada cahaya terang sekali, nggak tahu cahaya apa, saya sampai bingung, kok ini saya nggak bisa bangun ya, kok kayak silau banget. Terus ada terngiang suara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikutlah aku, sampai seperti kayak tangannya tuh mau ngambil aku gitu. Saya bilang, apa ya? Apa itu Tuhan? Apa saya sambil sujud itu saya bilang, apa itu Tuhan? Saya bilang. Kok suara-suaranya aku saya pernah baca dalam Alkitab itu ada perkataan seperti itu firman Tuhan saya bilang. Oh, iya benar itu Tuhan Yesus saya bilang. Tapi setelah saya percaya saya bilang Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, tolong hambamu Tuhan saya bilang gitu. Kuatkan dalam masalah ini. Saya bilang gitu. Tolong sadarkan suamiku, aku bilang gitu. Udah akhirnya saya pas bangun itu hilang cahaya terang itu. Tapi saya masih terngiang, akulah jalan kebenaran di kuping saya masih aja itu. Oh berarti ini memang Tuhan Yesus. Saya yang dia Tuhan yang harus saya sembah, saya bilang gitu. Mulai dari itu saya lepas semua. Mau kena sajadah saya kasih ke orang. Udah, saya nggak mau lagi. Saya bilang, udah. Dari itu saya benar-benar ikut Tuhan Yesus. Walaupun apapun yang saya terjadi, saya terus nggak ada saya mau ikut, mau pindah ke sana, mau pindah ke sini. Walaupun setelah ada keluarga saya satu yang udah lu balik aja belum ngapain, lu dapat laki juga seperti ini katanya gitu. Enggak, saya bilang itu enggak bisa. Tuhan Tuhan pasti ubahkan, saya bilang gitu. Saya yakin. Nah, berjalan singkat waktu, anak saya setelah dewasa, anak saya remaja, sebelum masih SD lah kalau nggak salah, itu belum remaja banget. Kami juga ada satu masalah juga, perusahaan kebangkrutan. Itu Tuhan benar-benar benar-benar uji iman saya. Karena apa? Karena waktu itu suami saya mungkin karena merasa bangga dengan kekayaannya dia, merasa dia bisa beli perempuan atau dia bisa ngerasa, jadi dia nggak pernah ke gereja, sama sekali nggak pernah ke gereja. Setiap minggu, aku yuk ke gereja yuk, duluan aja, dia bilang. Kenapa? Ya duluan aja katanya. Oh gitu, kamu nggak malu? Aku kan dari Islam loh, aku bilang. Kamu itu Kristen dari kecil, kamu nggak malu sama saya bilang. Cuma diam aja, bertobatlah, saya bilang gitu. Oh udah ngerasa akhirnya mungkin Tuhan udah dibanting sama Tuhan, dia sampai habis-habisan. Kita juga udah nggak punya apa-apa, cuma tinggal villa di Cipanas. Itu satu saja Tuhan yang tinggalkan nama Tuhan. Itu puji Tuhan juga. Saya merasa Tuhan itu masih pelihara saya. Maka dia masih kasih rumah satu untuk kita tinggal. Yang lain sudah habis. Situ baru suamiku bertobat. Baru dia ngerasa, oh iya, dengan kekuatan dia nggak bisa mengandalkan diri dia sendiri. Dia harus mengandalkan Tuhan. Setelah dia itu baru dia mau ke gereja, dia mau sama-sama doa pagi sama anak-anak, doa pagi mesbah, kita bikin mesbah doa pagi situ. Tapi di situ juga terus masalah bertubi-tubi masih ada aja sampai saya bilang, Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Saya bilang gitu. Terus kayak suami, udahlah jalanin aja. Saya benar-benar harus jalani hidup ini bersama Tuhan katanya gitu. Kita terus berdoa, masa si Tuhan nggak jawab doa kita katanya gitu.
Akhirnya iya, saya bilang terus kayak berdoa 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 terus, sampai akhirnya Tuhan buka jalan sama dia. Tapi di situ karena dia mungkin ada jaya lagi, main-main lagi, saya dong Tuhan tidak senang, hancurin lagi, jatuh bangun lagi. Sedangkan kita perlu biaya hidup, anak kuliah, apa-apa, tapi itu benar-benar penyertaan Tuhan tuh benar-benar ada pertolongan Tuhan. Begitu saya perlu, Tuhan kasih. Itu saya perlu, Tuhan kasih. Walaupun pada waktu itu kita lagi nggak ada usaha sama sekali. Dan setelah suamiku bertobat lagi, anak dikasih sakit, badannya, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah namanya anak remaja yang umur-umur itu mungkin kalau misalnya dia ada ketemu teman mungkin akan minder, lihat badannya agak bengkok karena tulangnya dulu waktu kecil pernah jatuh, terus memang ada kelainan jantung juga, itu puji Tuhan sampai 26 tahun, Tuhan kasih mujizat buat dia. Sampai dia boleh kuliah, dan dia boleh banyak teman-teman, pelayanannya dia. Itu saya salut sama anak saya namanya Miranda, Miranda Siahaan. Dia sudah pelayanan di Abaloh, di Jakarta, ikut Komsel, dan teman-teman kuliahnya di BINUS. Ya kalau orang awam bilang sih, oh, tapi teman-temannya kasih support sama dia. Lu nggak boleh minder, lu nggak boleh, lu berharga di mata Tuhan. Teman-temannya selalu bilang gitu. Oh iya ya, lu nggak usah minder karena kan dia jalannya agak miring ini karena punggungnya, tulang punggungnya bengkok. Sampai dia bilang ini sama saya, mah, aku begini ya badan aku, tapi aku nggak malu loh mah. Teman-teman aku support aku semua, katanya gitu. Oh ya bagus dong, dia bilang. Kamu itu cantik muka, nggak apa-apa badan kamu seperti itu. Tapi kamu percaya, kamu harus percaya sama Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan semuanya. Iya mah, gitu. Udah akhirnya pada tahun dia kuliah, udah apa, itu penyertaan Tuhan benar-benar buat saya sangat sangat baik. Tuhan itu sangat baik buat keluarga saya. Semua apapun yang kebutuhan saya dia kasih buat saya. Setelah tahun 2013, begitu saya ditinggal anak saya, dia dipanggil oleh Tuhan. Ya memang dia udah sakit, dia kalau udah kecapean mungkin karena waktu dia itu ngirim urus skripsi, capek, dadanya rada sesek gitu. Dia minta pulang ke puncak. Mah jemput aku kayaknya nggak enak badan. Akhirnya aku jemput ke puncak, 3 hari di puncak, bawa ke rumah sakit pulang, harus dirawat tapi dia nggak mau dirawat, dia mau pulang aja. Pulang sampai di rumah, jam 3:04, dia ngembuskan nafas terakhir dia jam 3:15. Ya di situ saya sangat terpukul banget gitu, kok Tuhan kenapa Tuhan nggak sembuhin dia gitu, kok malah Tuhan panggil gitu. Terus akhirnya saya merasa kayak gimana ya, sedih, kecewa, ngambek sama Tuhan gitu, kok Tuhan kenapa sih gitu. Terus akhirnya saya sempat juga nggak, setelah anak saya meninggal 2013 itu ada 3-4 bulan saya nggak mau ke gereja. Saya nggak mau doa, saya nggak mau apa, pokoknya saya mau diem gitu. Sampai akhir-akhirnya ada hamba Tuhan yang selalu besuk saya, kasih nasihat saya, semua akhirnya saya mau beribadah lagi, mau pelayanan lagi. Situ saya benar-benar, oh iya, bukan mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya. Dan punya rencana juga yang buat anak saya dipanggil Tuhan itu. Karena dia sayang sama Miranda, dia nggak sakit lagi. Dia udah sembuh. Emang dalam minggu setelah dia meninggal, saya merasa dalam mimpi saya dia, ma aku udah sembuh ma.
Mama sehat-sehat terus ya, Mama jaga, jangan tinggalin Tuhan. Itu aja pesan dia dalam mimpi saya. Udah, dalam kesendirian saya, suami juga ya bisnisnya juga lagi kacau balau di situ semua. Aduh, kayaknya bagaimana ya, saya jadi kok malah begini ya. Banyak banget masalah, saya pikir kok ikut Tuhan Yesus, saya bilang. Ada-ada aja, saya bilang gitu. Setelah 40 hari kita bikin penghiburan, anak saya, suamiku pagi jatuh dari kamar mandi, masuk rumah sakit, 2 tahun stroke. Ada lagi masalah, aduh Tuhan, kok ada lagi sih Tuhan, saya bilang gitu. Apalagi sih Tuhan, sampai saya tuh sampai nggak kuat. Sampai ada satu saudara saya bilang, udahlah lu baliklah, lu ngapain ikut Tuhan Yesus, lu lihat tuh hidup lu kayak apa. Katanya gitu. Enggak, saya bilang, saya nggak bakalan tinggalin Tuhan. Gua tahu Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Ya ilah lu katanya, terus sekarang lu laki lu diambil sakit. Anak lu udah diambil Tuhan katanya. Apa yang lu mau ikutin? Lu semua katanya. Coba lu dulu ikut agama asal, kan enggak kayak gini hidup lu katanya. Hidup lu kan aman-aman aja. Katanya. Enggak juga, saya bilang gitu. Akhirnya udahlah, saya bilang saya udah nggak peduli omong-omongan mereka. Setelah 2,5 tahun suami sakit, minggu dia udah bilang sembuh, udah enak, udah ngomong memang masih agak pelok-pelok, tapi udah bisa diartikan gitu dia omong apa. Gak taunya hari Sabtunya, dia bilang tadinya kita mau ke puncak, mau lihat makam anaknya kan. Akhirnya suamiku bilang, enggak deh kamu duluan aja Jumat ke puncak. Kayak mau ada arisan keluarga Batak dulu katanya gitu. Kamu nggak ikut? Nggak deh, saya bilang saya nggak usah ikut. Saya bilang, kamu aja. Udah akhirnya saya balik dulu hari Jumat ke Cipanas. Dia bilang nanti Sabtu, setelah itu saya langsung ke puncak katanya. Saya tunggu hari Sabtu itu. Kok nggak ada berita, nggak ada apa. Katanya pas jam 6, setengah 7 baru berita. Ya udah nggak ada. Bilang, aduh, ada apa ya kok? Saya sampai tanya-tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, ada apa sih sebenarnya kok semua orang yang saya sayang, kamu panggil. Saya ini udah bener-bener loh Tuhan. Saya udah nggak mau lagi pindah-pindah yang mana-mana. Saya udah benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Saya udah benar-benar percaya sama dia. Kok Tuhan semua panggil anak, suami sekarang. Terus bagaimana hidup saya Tuhan? Saya sampai tanya gitu sama Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan belum ada jawaban. Setelah suami meninggal, nggak ada lagi yang kasih nafkah sama saya. Saya semua sendiri. Tapi karena keuletan saya berdoa sama Tuhan, saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Di situ Tuhan, semua penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, apapun yang saya butuhkan, ada Tuhan, ada kasih buat saya. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Itu yang saya selalu pegang. Makanya Tuhan, saya selalu berpegang dengan firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 ya. Siapa yang mengandalkan Tuhan, berbahagialah gitu. Makanya di situ Tuhan, saya sangat-sangat banget. Biarpun keluarga saya sampai sekarang juga, ayolah baliklah. Enggak. Siapa lagi yang kamu ikutin? Sekarang kamu seorang diri, gak ada lagi yang kamu ikutin. Anak udah gak ada, suami udah gak ada. Saya bilang tidak. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik buat hidup saya. Walaupun dia panggil anak saya, dia panggil suami saya, tapi saya tetap percaya sama Tuhan. Dia punya rencana yang indah buat hidup saya. Dan saya tidak akan beralih dari agama yang saya anut sekarang. Karena saya percaya, karena Kristen itu bukan agama, tapi keselamatan yang bisa menyelamatkan kita sampai ke surga. Karena itu saya percaya, saya yakin tidak ada di kolong langit ini selain nama Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup saya dalam kesendirian saya ini.
Saya percaya, sangat percaya. Itulah makanya sampai sekarang juga walaupun ya keadaan pandemi seperti ini, dibilang orang nggak pada makan, tapi saya masih makan, puji Tuhan. Puji Tuhan banget, orang sudah kesusahan gitu, tapi saya puji Tuhan. Tuhan selalu memberkati saya, Tuhan selalu melindungi saya, memberi kesehatan, beri kekuatan dalam hidup saya, dan saya nggak pernah sakit. Jangan sampai sakit. Saya minta sama Tuhan cuma itu satu, kesehatan. Puji Tuhan banget. Saya mempunyai Tuhan yang sangat baik untuk melayani. Saya sangat untuk benar-benar ingin sekali melayani dia sampai akhir hidup saya. Karena saya sudah terlalu cinta sama Tuhan Yesus. Walaupun badai menerpa apapun, saya tetap cinta Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya. Semoga menjadi berkat buat saudara-saudara saya yang belum percaya. Karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Ada perlindungan, ada kesetiaan, ada kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk saudara-saudara juga yang belum percaya, tolong baca di surat terjemahan Al-Quran. Mungkin kalian cuma hanya bisa baca, tapi tidak mengerti apa artinya. Kalau kita di Alkitab, sangat dimengerti, bisa dimengerti, cepat dimengerti. Dan kita membaca apa yang Tuhan mau, kita langsung kita mengerti karena berbahasa Indonesia dalam Alkitab itu, jadi kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Dan buat saudara-saudara kami yang juga udah percaya, jangan ubahkan, jangan beralih iman saudara-saudaraku, karena di dalam dia ada keselamatan juga. Saya mohon dukung doa buat saya juga dalam hidup saya sendiri. Tapi saya nggak ngerasa sendiri. Saya merasa ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi saya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang udah dukung saya dari mulai 0 sampai sekarang. Sampai saya benar-benar udah hidup saya untuk pelayanan. Yang udah dukung doa buat saya. Terima kasih juga buat semua untuk gereja-gereja di sini yang udah dukung saya juga. Terutama buat Rajana Bahasa Channel yang udah kasih saya kesempatan untuk bersaksi. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya, Haleluya. puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ninda, luar biasa Bu Ninda. Bu Ninda ini hari ini aktif di pelayanan di daerah Puncak Cipanas. Iya. Puji Tuhan ya. Saya dengar dulu Bu Ninda waktu masih mudanya itu adalah seorang yang aktif di di model. di model ya. Fashion, Boleh iya. cerita sedikit buat kita? Iya, memang dulu waktu muda, dari mulai SMA kelas 2, ya kebetulan teman juga berkecimpung di dunia model. Ya ikut-ikutan lah saya, ayo dong, belajar dong lu, katanya gitu. Saya diajari sama dia, itu juga belajar karena otodidak aja, nggak khusus untuk belajar di jalan di catwalk gitu. Enggak, tapi saya memang orangnya langsung bisa gitu. Diajaklah saya dikenalin seorang desainer, terus dikenalin lagi desainer satu lagi, kita diajak, oke. Diajak untuk fashion show, gitu mulai saya berkecimpung di dunia model, terus pemotretan buat di majalah juga dulu di tahun 80-an,
Ya 79 lah, tahun 79 80-an gitu tuh dulu. Puji Tuhan lah dulu, itu juga saya sebelum kenal Tuhan Yesus ya. Tapi sebenarnya udah kenal, cuman belum benar-benar melayani dia, belum betul-betul belum percaya gitu. Tapi saya udah mengenal dia pada waktu itu. Kebetulan teman-teman saya juga kan kebanyakan Nasrani gitu. Ada Batak, Manado. Gitu. Jadi kalau mereka kita istirahat, terus lagi nyantai, gereja yuk gereja, ayo ikut. Padahal saya dulu belum ngerti apa-apa. Tapi di situ karena disitulah saya boleh sampai sekarang ini mengenal Tuhan Yesus yang sangat dahsyat, mujizatnya sangat nyata. Mantap deh punya Tuhan Yesus. Gitu. Haleluya, puji Tuhan. Aduh, terima kasih banyak. Kalau enggak salah juga di daerah Puncak, Ibu Ninde juga punya villa ya. Sekarang gimana keadaannya Bu sekarang di zaman corona ini Bu? Silakan. Di zaman corona ini daerah Puncak dulu sepi, sepi banget. Mungkin ya orang-orang udah maksudnya takut kali ya karena ada corona. Jadi villa-villa di Puncak juga sekarang sepi, nggak ada pemasukan, nggak ada apa-apa. Yang disewa-sewain ya seperti saya, villa kan juga disewain. Jadi karena saya juga makan dari situ, selama pandemi ini nggak ada yang sewa-sewa. Hampir 2 tahun ini ya nggak ada yang sewa. Tapi ya puji Tuhan, berkat itu nggak kemana-mana. Saya tidak kelaparan, saya tidak pernah nggak makan. Itu adalah berkat Tuhan Yesus. Gitu. Ya, saya nggak bisa berkata apa-apalah. Tuhan Yesus itu baik sekali, baik banget buat saya. Penyertaan setiap hari-harinya buat saya. Saya sangat cinta sama Tuhan Yesus. Makanya Haleluya. walaupun iya, Ayo Bu lanjut Bu, silakan, silakan. ya walaupun sampai sekarang juga ya ada satu orang keluarga yang apa tiap WA, ayolah baliklah, balik kemana? Saya bilang gitu. Maksudnya kembali ke agama asal, dia bilang gitu. Enggak lah, saya bilang selalu saya dipaksa. Saya bilang enggak, saya enggak mau. Walaupun hidup saya turun naik, banyak masalah, saya udah ditinggal anak, ditinggal suami, tapi nggak bisa dikalahkan, biarin. Tuhan, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya di masa depan nanti. Karena saya pegang janji Tuhan. Itu yang saya pegang. Dan saya yakin Tuhan juga sayang sama sayang juga sama keluarga saya. Dan saya yakin juga, saya juga minta dukung doa buat mama dan keluarga saya yang lain, agar hati mereka dijamah Tuhan, dan mereka juga boleh percaya dan mengakui Yesus sebagai juru selamatnya pribadi. Itu yang saya mau. Saya selalu berdoa sama Tuhan, terutama mama, yang saya kasihi walaupun dia sekarang hatinya juga belum begitu sama saya, tapi saya sayang sama mama, dan saya sangat sayang sama keluarga saya. Saya selalu berdoa biar Tuhan jamah hati mereka. Saya sangat sayang sama mereka. Terima kasih. Amin, amin. Dan yang Iya. terakhir, kalau ada di antara pemirsa rekan-rekan dari Raja dan Bahasa Channel yang ingin menginap ke Puncak, oke. Jadi nanti kita buat ada di deskripsi, bisa menginap di Iya. rumah villa Ibu Ninda Utari. Oke, terima kasih banyak Iya, Ibu. boleh. Luar biasa Ibu kita, biarlah kiranya melalui kesaksian ini nama Tuhan dipermuliakan, dan bagi teman-teman yang masih ada di luar sana yang masih ragu-ragu akan tentang Yesus Kristus, jangan ragu, bulatkan tekadmu bahwa hanya ada satu yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus, karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Terima kasih Ibu Ninda, Tuhan berkati atas kesempatan ini, dan saya dari Raja Bahasa Channel mengucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi. Haleluya.